Ini Mastery ya, versi singkat ya teman-teman, versi ringkas kok, versi singkat. Nah, jadi ini dari karya dari Robert Greene, kayak yang 48 Law of Power ya teman-teman ya. Terus sama dan sebagainya ya. Terus ada 33 Law of War. Nah, 33 hukum perang ya, karya Robert Greene juga. Sama yang satunya aku lupa, dan sekarang ini yang terbaru ada Mastery ya teman-teman. Dan pengantarnya dari Sujiwo Tejo. Jadi jujur li, aku juga penasaran sebelumnya ya, sebenarnya ya penasaran dengan Mastery ini sebenarnya tentang apa sih? Nah, sekarang kita unboxing ya teman-teman ya. Ini sebenarnya Mastery ini tentang apa? Seduction. Nah, ya thank you very much. Nah, memang aku sengaja Mas Emon biar sampean komen Mas Emon ya. Nah. Oke, enggak. Terima kasih, thank you very much. Oke, jadi Mastery ini sebenarnya tentang apa? Nah, kalau kita buka, di sini kita disambut dengan warna orange ya, teman-teman ya. Disambut dengan warna orange. Apa ini? Kalau menurut Ahmad Tohari, yaitu kecerdasan sosial yang diajarkan di buku ini modal utama menuju keberhasilan. Oh, menikmati buku ini kita seperti dituntun dan diberikan jalan untuk menepis keraguan ketika merasa tak percaya diri dengan potensi yang sesungguhnya sudah lama kita miliki. Ini bukan semata tentang berhasil meraih hasil, tapi membuka kesadaran kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Oh gitu ya teman-teman ya. Oke, kita unboxing pelan-pelan ya teman-teman ya. Di daftar isinya ini sebenarnya akan dibahas tentang apa aja sih untuk Mastery ya. Jujurnya aku, ini kan buku baru ya teman-teman. Jadi aku sendiri juga nggak tahu isinya, belum tahu seperti itu ya. Nah, buku baru banget ini, masih anget, baru keluar dari oven ya teman-teman. Ini di per bab ini akan dibahas. Di bab 1 ada tentang menemukan panggilan batin atau tugas hidup Anda. Oh gitu, menemukan panggilan batin. Terus ada tentang daya batin tersembunyi, kunci-kunci menuju penguasaan, strategi-strategi untuk menemukan tugas hidup Anda, kembali ke asal-usul Anda. Terus ada menyerah pada realitas, fase makin yang ideal. Terus ada menyerah kekuatan sang maestro, orang sebagaimana adanya gitu. Oke, gini teman-teman ya. Dari bab 1 aja, nah di sini akan dibahas tentang menemukan panggilan batin atau tugas hidup Anda. Nah, panggilan batin. Nah, kadang kan kita banyak orang ya itu sebenarnya masih bingung ya. Nah, apalagi teman-teman yang ada di usia 20-an ya teman-teman ya, pasti kan mengalami yang namanya quarter life crisis ya teman-teman ya. Artinya sebenarnya teman-teman itu bingung, aku ini cocok nggak sih kalau ada di sini? Aku ini sebenarnya tujuan hidupku apa? Sebenarnya kalau aku kerja di sini aku nyaman nggak sih? Kalau aku begini, aku besok pengen jadi apa sih? Nah, itu yang namanya quarter life crisis. Itu masa krisis seperempat abad ya teman-teman. Artinya kita sedang kebingungan, mencari jati diri seperti itu. Nah, jadi di buku ini di bab 1 aja, di sini kita akan dituntun ya, bagaimana sih kita menemukan panggilan batin. Kadang tujuan hidup ya teman-teman ya, tujuan hidup itu sebenarnya di dalam hati kita itu kalau kita benar-benar bisa merasakan ya, kita akan paham sebenarnya kita ini arahnya mau kemana sih ya teman-teman ya. Kita ini sebenarnya pengennya jadi apa gitu ya teman-teman ya. Nah, misal gini, kamu bingung ya milih jurusan ya, kamu bingung milih jurusan. Nah, terus coba kamu tanya ke hati kamu, mungkin kamu terpengaruh dengan lingkungan sekitarmu. Masuk pertambangan aja, pertambangan gajinya gede. Iya memang, dan sekarang lagi booming nikel loh. Nah, nanti kalau kerja di tambang nikel aja. Nah iya memang betul. Nah, tapi kalau kamu tanya kepada dirimu sendiri ya teman-teman ya, aku sebenarnya pengen nggak sih masuk pertambangan itu sebenarnya, atau aku cuma pengen gara-gara itu karena gajinya gede, atau sebenarnya aku pengennya apa sih? Nah, kita coba pikir-pikir, kita resapi apa dalam-dalam, atau kalau memang masih ragu, coba cari informasi. Oh, teknik pertambangan itu begini. Oh, aku kurang cocok ini seharusnya. Kan itu apa begitu. Aku lebih suka yang misal mungkin tentang lingkungan. Nah, kalau teknik pertambangan itu kan eksploitasinya. Nah, aku lebih suka misal itu yang nyarinya yang berhubungan dengan alam, eksplorasi. Ya berarti jangan masuk pertambangan. Masuk aja ke geologi atau geofisika. Kan lebih cocok untuk yang bagian eksplorasi. Nah, eksplorasi, eksploitasi itu beda ya, teman-teman. Kalau yang urutannya ya, untuk yang misal di
pertambangan atau perminyakan, yang biasanya mengeksplorasi atau nyari itu yang geologi sama geofisika. Yang mengeksploitasi, nah ada perminyakan sama pertambangan. Terus ada lagi untuk yang pengolahan, pemrosesan, itu yang bagian metalurgi sama teknik kimia, itu yang bagian pengolahan ya teman. Jadi beda-beda teman-teman, tergantung. Kalau memang pengen kerja di pertambangan atau perminyakan, pengennya itu yang mana, sukanya yang mana, jangan asal masuk teknik pertambangan. Udah, itu salah satunya ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman ketika tanya di dalam diri, disuruh orang tua, kamu jadi dokter aja, terus kamu pikir, emang gue cocok ya jadi dokter? Nah, terus kalau memang nanti begini gimana, nanti begini gimana? Nah, coba ditanya di dalam hati ya teman-teman ya, sebenarnya kalau gue jadi dokter itu cocok nggak sih? Gue itu suka nolong orang nggak sih? Atau gimana sih? Kalau memang nggak cocok ya jangan dipaksakan teman-teman ya. Karena kalau sesuatu yang dipaksakan hasilnya juga nggak akan baik gitu. Jangan, dan hanya karena ikut-ikutan juga teman-teman. Pengen masuk aerospace engineering misal ya, itu karena pengen keren aja masuk teknik dirgantara ITB misalnya, kan keren itu ya. Nggak ada lagi itu teknik dirgantara, cuma ada di ITB loh teman-teman, di FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Nah, jangan hanya karena keren teman-teman ya, tapi ketika teman-teman tanya di dalam hati, gue yakin nggak sih pengen kesini, ini ini passion gue nggak sih? Nah, anggap aja kayak gitu teman-teman ya. Nah, karena sebenarnya ya kan hidup kita itu sebenarnya sudah disetel ya teman-teman ya, di lauh mahfudz. Hanya saja kita gimana sih caranya menemukan itu, dan gimana caranya kita level up diri kita, seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini akan dituntun bagaimana menemukan panggilan batin kita teman-teman. Kembali ke asal usul dan mengisi ceruk yang sempurna. Hindari jalur yang salah dan lepaskan masa lalu. Betul ya teman-teman, lepaskan masa lalu. Lepaskanlah. Nah, harus dilepaskan teman-teman ya, masa lalu itu. Kalau masa lalu digenggam terus, kamu nggak akan bisa kemana-mana, seperti itu ya teman-teman ya. Harus dilepaskan itu masa lalu. Mau nggak mau, karena masa lalu itu nambah-nambahi beban. Nah, terus di bab 2 ini ada menyerah pada realitas. Nah, ini 3 langkah atau mode dalam fase. Nah, ini kalau setelah kita menemukan ya teman-teman, kadang itu kita harus memasuki fase magang ya ibaratnya itu. Ibaratnya kalau kita lulus kan, kita sebelum masuk dunia kerja harus magang dulu, apprenticeship. Nah, jadi dalam kehidupan itu juga ada fase apprenticeship gitu ya teman-teman. Sebelum kita memasuki dunia orang dewasa, itu kita harus memasuki fase apprenticeship dalam kehidupan kita gitu. Nah, lantas gimana supaya lolos dalam fase apprenticeship dalam kehidupan kita ini? Ada langkah pertama, ini mungkin ada observasi mendalam. Betul ya, observasi dulu seperti yang tak bilang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini bukan hanya tentang jurusan aja teman-teman. Aku bilang gitu karena sebagian besar adalah orang-orang itu juga merasa salah jurusan seperti itu. Nah, dan ini juga nggak hanya diterapkan dalam jurusan aja. Nah, tapi dalam langkah, misal teman-teman mau berbisnis dan lain sebagainya, gue cocok nggak sih kalau mau bisnis ini? Nah, kira-kira passion gue ini sebenarnya bisnis apa? Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Nah, itu observasi mendalam, dicari dulu kita kesukaannya apa, kalau potensinya di masa depan apa, peluangnya gimana, halangan dan rintangnya itu apa, halangan dan rintangannya. Jadi harus diobservasi mendalam dari A sampai Z. Nah, lalu kita di yang kedua baru memperoleh bagaimana sih memperoleh keterampilan. Nah, supaya bisa sampai sana tentu butuh keterampilan kan ya teman-teman ya. Nggak make sense kalau teman-teman nggak punya keterampilan tapi pengen ke arah sana, seperti itu. Nah, terus yang ketiga baru eksperimen. Nah, atau di sini adalah langsung just do it, langsung lakukan aja, nggak usah kesuwen ya. Teman-teman udah punya rencananya, terus teman-teman udah punya kemampuannya. Nah, tinggal ini bagaimana mengambil langkah ya teman-teman ya. Nah, first step itu penting. Nah, itu juga akan dibahas di buku Think and Grow Rich loh teman-teman ya. Nah, kita geser sedikit ke Think and Grow Rich itu. Di situ juga dibahas kalau teman-teman udah punya pengetahuannya, udah tahu rencananya, udah yakin dan sebagainya, tapi nggak mau eksekusi. Nah, ya nggak ada hasil teman-teman ya. Makanya di sini di fase apprenticeship kehidupan kita di buku Mastery ini akan dibahas langkah-langkahnya seperti yang kita sebutkan itu tadi ya teman-teman ya. Nah, terus banyak sekali di sini yang akan dibahas, ada strategi-strateginya ya teman-teman ya. Nah, setelah fase apprenticeship, nah strateginya gimana? Nah, itu mungkin
Mungkin kita perlu belajar tentang keuangan, tentang memperluas wawasan lagi. Wawasan itu nggak sekedar cuma yang kemarin teman-teman pelajari ya teman-teman ya, tapi harus level up ya, harus semakin dalam atau mungkin semakin meluas gitu ya teman-teman ya. Jadi pengetahuan itu ya teman-teman ya, ibaratnya kalau segitiga, mungkin awalnya kita belajar segini, tapi lama-lama, nah itu lama-lama segini teman-teman ya. Lama-lama teman-teman harus belajar semakin luas gitu. Nah, Elon Musk aja kita kasih contoh ya. Nah, Elon Musk itu kuliahnya dulu jurusan fisika ya di Pennsylvania University, sama dia kuliah 2 kali sarjananya. Yang kedua itu di Pennsylvania juga, nah double degree jadinya ya, jurusan ekonomi, jadi fisika dan ekonomi. Nah terus dia juga nggak malu, dia itu belajar tentang tentang roket dan lain sebagainya, tentang space ya, tentang space aja ya teman-teman. Dia pengen bikin roket, dia itu awalnya itu dia nawar roket dari Rusia, dia pengen beli, dia pengen dibeli, dibongkar gitu. Nah artinya dia memang nggak takut untuk belajar, dia nggak malu untuk belajar sesuatu yang baru lagi yang dia memang nggak bisa gitu loh. Nah sampai seperti itu loh teman-teman. Artinya belajar itu lama-lama itu semakin meluas teman-teman. Nah dari awalnya yang mengerucut, nah semakin meluas. Nah pengetahuan itu karena luas dan semakin dalam, maka semakin banyak kita yang sebenarnya belum tahu, oh ternyata gini ya, oh ternyata begitu. Nah seperti itu ya teman-teman, gitu ya untuk Mas Simon dan teman-teman yang lain ya yang mau check out untuk mastery. Nah judulnya aja mastery ya teman-teman ya, mastery. Bagaimana kita menjadi seorang master ya, dari yang awalnya kita bukan apa-apa ya teman-teman ya, tapi gimana caranya supaya kita menjadi seorang master, seseorang yang luar biasa ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman ya yang